Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat ini dengan taklim, karena antara zikir dan taklim itu sangat erat kaitannya antara gula dan manisnya. Kalau zikir tanpa ilmu seperti gula tanpa manis. Begitupun juga sebaliknya, kalau ilmu tanpa zikir seperti garam tanpa asinnya. Jadi itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Banyak orang ilmuwan tapi hatinya tidak berzikir. Itu seperti gula tidak memiliki manis. Sama halnya banyak orang ahli zikir tapi tidak menuntut ilmu. Itu sama seperti garam tanpa asin. Jadi dua sisi ini tidak boleh dipisahkan. Tarbiyah wa ta'lim, zikir dan ilmu. Maka kalau ada majelis zikir, alangkah indahnya ada majelis ilmu di sampingnya. Maka Musafir Center Indonesia menggabungkan dua itu. Dari jam 8 sampai jam 9 itu zikir, jam 9 semoga sebelum jam 10 itu taklim. Kalau ilmu buat akal, kalau zikir buat hati. Itu ya. Maka berapa banyak orang punya kemampuan nalar sangat cerdas, punya kemampuan intelektual sampai ke level profesor dan doktor, kemampuan nalarnya, tapi juga kemampuan malingnya sampai ke level dokter. Para koruptor, para korupsi. Sebab yang cerdas hanya akalnya, hatinya tidak cerdas. Maka agama Islam mengajarkan harus imbang hidup itu. Maka Allah menyampaikan ummatan wasato, harus imbang hidup itu, balance your life. Kalau toh Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mencari dunia, atau Jumat itu mencari akhirat, jangan sampai kosong gitu ya. Karena keseimbangan itulah baru bisa menyerbatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan baca Fatihah. Kita mudah-mudahan malam hari ini, mohon kesabarannya, kita coba closing materi tentang waspada terpapar iblis. Mudah-mudahan malam hari ini bisa closing, dan di malam Jumat yang akan datang tema Allah First yang baru. Sebetulnya kajian tentang Al-Ins was-Sayatin itu panjang, karena memang permusuhan kita dengan syaitan itu abadi sampai kiamat. Mana mungkin bisa membahas tentang tipu daya iblis, mana mungkin membahas tentang bagaimana jerat-jeratnya syaitan dalam hitungan 1 jam. Sedangkan permusuhannya iblis itu abadi sampai kiamat. Yang pertama menjadi korban adalah ayahanda kita, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Itu yang pertama jadi korban terperdaya oleh iblis. Dan di situ dendam iblis akan membuat terperdaya keturunan-keturunannya. Mudah-mudahan kita jeda sejenak. Malam hari ini adalah sebagai penutup dulu kajian waspada terpapar iblis. Mudah-mudahan nanti di beberapa season berikutnya disambung kembali dengan masih konteks yang sama tetapi dalam potret yang berbeda. Subjudulnya malam hari ini adalah tentang peranan iblis di pentas kehidupan. Itu tema yang tadi dipublish oleh Teh Leni dan Musafir Center Indonesia, peranan iblis di pentas kehidupan. Mari kita bacakan Fatihah terlebih dahulu. Semoga kajian malam Jumat ini berkah adanya. Saya izin menyapa terlebih dahulu dengan para jamaah yang baru bergabung di Facebook Musafir Center Indonesia dan Instagram Kang Rasid. Mohon maaf YouTube tidak bisa live karena ada gangguan teknis. Mudah-mudahan segera dibenahi. Bukan berarti ada yang melaporkan ke KPAI bahwa sekarang harus streaming pun harus pakai izin, itu ya. Tapi mudah-mudahan mana yang terbaik saja. Itu adalah pertarungan antara
pebisnis entertain dan pebisnis. Mudah-mudahan gangguan teknis ini bisa segera selesai dan mudah-mudahan di kuliah duha bisa kembali normal. Dan yang baru bergabung di Instagram Kang Rashid Official dan Facebook Pesantren Indonesia, ahlan wa sahlan, dan juga Bunda Yana yang bergabung di Masjid Jami Al-Barakah Pesantren Indonesia, semoga Allah berkahi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Peranan iblis di pentas kehidupan. Tema ini cukup menggelitik di sebagian pemikir. Bahkan tema ini cukup membuat terperangah di kalangan para intelektual filsafat dan tauhid. Peranan iblis di pentas kehidupan. Ada pertanyaan, emang berperan Kang Rashid itu iblis? Salah satu bukti peranan iblis yang sudah menggelincirkan baru-baru ini adalah cukup viral beberapa hari yang lalu. Ada seorang edik, pemain gamer dari Perancis, pemain gamer gitu ya. Ternyata setiap peradaban baru itu juga diiringi dengan presiden buruk yang menyertainya. Gamer itu sedang main asyik di internet, kemudian jaringannya terputus internetnya, gara-gara mungkin tertarik atau terputus oleh ART, pegawai rumah tangga. Kemudian dia marah-marah akibat putusnya internet itu. Mungkin sedang asyik gitu main game, kemudian jaringan putus, emosi, kalau bahasa pakar psikologi mah tantrum, kalau anak-anak mah serba emosian gitu, temperamen. Dia ambil pisau, semua yang di rumahnya dibunuh, ayahnya, ibunya, adendanya, kakaknya, semua mati. Alasannya cetek, gara-gara internet disconnect. Setelah mati, internet nyambung lagi, dia meneruskan gamenya, asik lagi game. Datang polisi Prancis, dia datang, tunggu sebentar, ini belum selesai game, hanya ditangkap. Ini salah satu bukti peranan iblis dan setan. Bagaimana yang dia tuhankan adalah gamenya gitu ya. Sebelumnya banyak sekali Fir'aun, Namrud gitu. Tapi oleh karena itu sejenak kembali, Allah sudah memberikan ultimatum, Allah sudah memberikan warning sejak dini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Diperinci oleh Allah, setan itu adalah, ingat kemarin sudah dikupas, yang tidak ada baik-baiknya. Dia orang yang tersesat dan amat jauh dari Allah. Syaitanun, ketersesatannya sempurna. Setan ini ada dua jenis, ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Taib. Sejenak mari kita kupas. Ada sebuah kitab, Nadratul Akhyar fi Safahatil Athar, karangan seorang waliullah, Sayyid Ahmad Sa'dil Aqad. Beliau adalah murid dari Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim. Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim juga bagian dari susunan dari Imam Hasan As-Sajili, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau seorang waliullah, juga mengajar di Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Dalam sebuah kitab ini dia membuat sebuah judul Al-Wujud Ma'arikul Harbiyah. Ini punten, hidup itu adalah pertempuran, kata beliau. Hidup itu adalah perjuangan. Al-wujudu
ma'arikul harbiyah. Hidup itu pertempuran, hidup itu perjuangan. Itu judul besar. Ma'arik dari kata ma'rokah, pertempuran. Kenapa pertempuran? Hamba lahir di muka bumi itu harus bertempur, tidak bisa leha-leha, berjuang. Dari mana Kang Rashid perjuangan itu? Mari kita lihat. Sejak bayi lahir dia harus berjuang, merasakan pahit getirnya ketika tali pusar dipotong, ceklek dipotong. Baru saja lahir dia harus berjuang, karena memang hidup adalah perjuangan. Punten, ketika sang suami membuahi istrinya, jutaan sperma masuk ke dalam opum rahim ibu. Jutaan sperma berjuang membuahi opum. Dari sekian sperma cuma satu yang menang. Sejak mulai awal sudah ada perjuangan. Lahir ke muka bumi is the champion, dia pemenang. Lahir. Maka hidup itu adalah anugerah. Tapi anugerah dalam kehidupan tidak bisa leha-leha, harus diperjuangkan anugerah itu. Mengisi dengan ketaatan, dengan kebaikan. Kata beliau menyampaikan, in nadarta bi ainil i'tibar wa daqqaqtan nadhara fil athar wajadtal kaun fil ma'ariki wa sa'ata mayadinil hurub qaimatan al qarril duhuri wa tabayyunil usul. Kalau melihat dari analogi kita bahwa hidup itu sepanjang hidup adalah perjuangan, sepanjang hidup adalah pertempuran, maka bagi orang yang pecundang, bagi orang yang leha-leha, siap jadi kalah, tidak jadi pemenang. Pertempurannya berupa apa Kang Rashid? Beliau mencontohkan begini, wadalika kanijail hayawanat wal wuhus, seperti halnya pertengkaran antara hewan, serigala dan kambing. Kenapa Allah ciptakan serigala dan kenapa Allah ciptakan kambing? Kambing makan rumput dengan tenang, ujung-ujung datang serigala. Serigala dan kambing itu sejak dulu selalu cekcok. Serigala pingin makan daging kambing, sedangkan daging kambing pingin jauh dari serigala. Itu di dunia hewan, serigala dan kambing. Terus apa lagi? Antara hewan-hewan liar, hewan-hewan buas di hutan dengan rusa. Lihat rusa jadi makanan harimau, singa. Selalu ada pertempuran serigala dan kambing makanannya. Kemudian hewan-hewan buas dengan rusa. Kemudian wasokrun dan wahamamun. Sokrun wahamamun itu adalah raja wali dan merpati. Kenapa Allah ciptakan raja wali? Kasihan merpati ati. Raja wali makan merpati, merpati tidak bisa makan raja wali. Hidup adalah pertempuran. Lebih jauh lagi beliau nerangkan, punten. Pertempuran itu sepanjang bumi ada sampai kiamat selalu ada. Serigala dan kambing, raja wali dan merpati, hewan-hewan buas dengan rusa di hutan. Itu adalah ekosistem kehidupan. Dan di situ Allah mau menunjukkan kemahakuasaannya. Lanjutkan. Di situ ya. Kemudian mari kita lihat bagaimana pertempuran antara yang hak dan yang batil. Tadi sudah lihat serigala dan kambing, raja wali dan merpati, hewan-hewan buas dan rusa. Gitu ya. Lebih lanjut lagi, pertempuran antara yang hak dan yang batil itu sengketa terus. Yang hak bertempur dengan yang batil. Ja'al haqqo wa jahaqal batil. Innal batila kana jahuqo. Selalu pertempuran dimanapun juga. Oke. Terus
Kemudian banyak lagi pertempuran antara api dan udara. Api dan udara juga bertempur. Bagaimana udara memadamkan api, bagaimana api menyala. Terus bersengketa, pertempuran. Cukup detil Sayyid Ahmad Al-Aqad menyampaikan api dan udara, kemudian air dan tanah. Air nggak bisa ngedap kalau nggak ada tanah. Oke. Kemudian antara hasyarat, hasyarat itu hama kayak tikus, belatung, cacing, itu berseberangan sama tanaman. Hama sama tanaman. Saya ulangi, serigala dan kambing, raja wali dan merpati, hewan-hewan buas dan liar bersama rusa. Kemudian apa tadi, hak dengan batil. Kemudian api dan udara, tanah dan air. Kemudian hama sama tanaman. Para petani tidak mau ada tikus. Para petani tidak mau ada hama. Tapi dah itu sunnatullah ada. Ya, lanjutin. Apa tadi? Hama dan tanaman. Oke. Kemudian manusia dan setan. Sama. Manusia dan iblis dan setan. Kemudian apalagi? Obat dan penyakit, manusia dan penyakit. Kemudian virus dan vaksin. Itu terus begitu kehidupan, ya. Kemudian apalagi? Hukum dan keadilan. Maka di tengah dua sengketa tersebut, ya, bentar saya susun lagi, serigala dan kambing. Kemudian apalagi raja wali dan merpati, hewan-hewan buas liar dan rusa di hutan. Kemudian apalagi? Hak dan yang batil. Kemudian api dan udara, air dan tanah, hama dan tanaman, virus dan vaksin, iblis dan manusia. Oke? Hukum dan keadilan. Nah, dua sisi itu negatif dan positif, laki-laki dan perempuan, itu buruk dan baik. Nah, maka judul tadi cukup relevan dengan hidup adalah pertarungan. Terus siapa yang dimenangkan? Tapi secara spesifik malam hari ini ngebahas satu, tapi bisa dianalogikan pada yang lain. Peranan iblis di pentas kehidupan, gitu ya. Di situ Allah menjawab supaya tidak ada keraguan muncul. Ada pertanyaan tauhid dalam jiwa. Kenapa Allah ciptakan virus? Lebih ekstrim lagi, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan iblis sehingga memenuhi neraka, sedikit yang masuk surga? Itu kan? Maka benar sekali keraguan yang ada di jiwa kita kemudian harus dipuaskan akal kita oleh agama kita. Dan Al-Quran menjawab itu. Di tengah dua pertempuran itu, supaya selamat menjadi pemenang, ya, ingat kemarin Imam Ibnul Qayyim dalam sebuah kitabnya Syifaul Ghali, beliau adalah seorang ahli hukum Islam, seorang faqih bermadhabkan Imam Hambali, memberikan analogi kemarin kan, sebagai benteng dan istana di dalam benteng dan pantai di depan istana itu. Bagaimana celah itu dicari, gitu ya. Oleh karena itu penting sekali, mari kita buka dalilnya. Maka di tengah berkecamuknya pertempuran tersebut antara hak yang batil berkecamuk perang,
antara iblis dan manusia berkecamuk perang, antara virus dan vaksin berkecamuk perang, antara yang hak dan yang batil berkecamuk perang. Di tengah berkecamuknya perang perlu ada hukum. Perlu ada hukum untuk mengamankan pertempuran tersebut. Hukum tersebut, siapa yang menganut hukum tersebut maka dia akan jadi pemenang. Hukum itu adalah agama. Maka siapa yang berlindung kepada agama Allah, maka dia akan minal faizin wal aqibatu lil muttaqin. Gitu ya. Baik. Karena Allah menciptakan di kulli da'in dawa, setiap penyakit sudah Allah siapkan obatnya. Ketika sudah ada virus, sudah ada vaksin disiapkannya. Li kulli da'in dawa. Lantas Kang Rasid, buat apa pertempuran itu dihadirkan? Ya. Boleh dibuka dalam sebuah surat Al-Baqarah ayat 251. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fatin 'alal alamin. Ya. Peristiwa ini adalah mau menggambarkan bagaimana Nabi Daud bertempur bersama Jalut. Masih ingat ceritanya David and Goliath? David and Goliath itu dicatat lengkap di dalam sebuah surat. Di sini sebagiannya ulasannya dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Bagaimana Nabi Daud seorang diri mengalahkan Goliath, Jalut yang bengis gitu. Kemudian Allah menyampaikan di sini, maka mereka mengalahkan dengan izin Allah. Daud membunuh Jalut. Nabi Daud membunuh Jalut, David and Goliath. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Daud untuk membunuh Goliath atau Jalut. Untuk apa dikasih kemampuan tersebut? Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan. Ya. Walaula daf'ullahi, maka ya, kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, niscaya rusaklah bumi ini. Kalau Allah tidak melindungi manusia dengan sebagian manusia, maka niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada seluruh alam. Kalau toh itu Jalut hidup merajalela, habis muka bumi ini dihancurkan, maka Allah hadirkan Nabi Daud untuk menyelesaikannya. Kalau toh Fir'aun dibiarkan merajalela, habis muka bumi ini hancur, maka Allah kirim Nabi Musa alaihissalam untuk menyelesaikannya. Kalau toh Namrud dibiarkan berkuasa di muka bumi dengan kekuasaan kemusyrikannya, dengan kelalimannya, dengan kedolimannya, habis hancur muka bumi ini, tidak berbentuk, tidak berperadaban, maka Allah kirim Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di situ kalau toh Allah tidak menghadirkan Nabi Daud di era Jalut, kalau toh Allah tidak menghadirkan Nabi Ibrahim di era Namrud, kalau toh Allah tidak menghadirkan Nabi Musa di era Fir'aun, kalau toh Allah tidak menghadirkan Nabi Muhammad di era jahiliyah, hancur bumi ini. Maka Allah mengirimkan para auliaillah, para kekasih Allah, menjadi pelindung di zamannya. Itu salah satunya hikmahnya. Maka oleh karena itu Allah ciptakan hukum yang namanya agama Islam untuk bisa mengamankan persengketaan ini. Selanjutnya, di dalam sebuah kitab Grand Sheikh Al-Azhar University, guru-guru para ulama, namanya Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud,
di dalam sebuah kitabnya Al-Insan wal Aql, manusia dan akal. Kemudian dipertajam oleh seorang penyair dan penulis kenamaan Arab namanya Mahmud Al-Aqad di dalam judulnya Asy-Syayatin. Beliau mencoba memaparkan kepada kita, ya, peranan iblis itu sampai dia mengatakan manusia mengenal kebenaran setelah mengenal setan. Manusia mengenal kebenaran setelah mengenal setan. Kita merasakan nikmatnya sebuah kemerdekaan setelah merasakan pahit getirnya pengkhianatan. Sebut saja pengkhianatan G30 SPKI. Sakit, banyak korban dan kematian. Setelah merasakan pahit getirnya pengkhianatan, kemudian datanglah kemerdekaan. Kita akan merasa bangga dengan sebuah kemerdekaan. Kita akan merasa bahagia ketika merasakan kemerdekaan. Ketika apa? Ketika merasakan pengkhianatan. Maka tidak akan merasakan nikmatnya kemerdekaan kalau tidak merasakan pengkhianatan. Kita baru bisa merasakan nikmatnya air minum ketika haus dahaga begitu menyerang. Ketika tetesan air masuk ke tenggorokan dan dia bergumam, alhamdulillah, hatur nuhun Gusti. Oke? Jadi nikmatnya kedalaman kemerdekaan karena dia merasakan pahit getirnya pengkhianatan. Oke. Nikmatnya pengampunan Allah, ya. Nikmatnya pengampunan Allah kita rasakan karena kita merasakan pahit getirnya kemaksiatan. Hati gelisah, hati gundah, hati gulana, jauh dari Allah, itu teh gelisah. Tapi ketika mendapatkan ampunan Allah dengan tanda nikmatnya ibadah, itu teh nikmat. Jadi peran penting kemaksiatan itu akan merasakan nikmatnya taubat. Peranan iblis di pentas kehidupan, kita menjadi merasakan nikmatnya sebuah kebenaran. Gitu ya. Maka masuklah ungkapan para aulia illah, kebaikan itu, ibadah itu, kata beliau nih punten. Setelah tadi paparan tadi punten, saya ulangi dulu, nikmatnya sebuah kemerdekaan adalah ketika merasakan pahit getirnya pengkhianatan. Maka berbeda, lihat. Orang ketika 75 tahun Indonesia merdeka, yang menikmati itu para purnawirawan, para sesepuh, kemudian para pelaku sejarah, saksi penjajahan, itu menikmati kemerdekaan itu. Tapi kalau milenial yang baru datang, itu berbeda merasakan kemerdekaannya. Betul apa tidak? Mereka yang pahit getirnya perjuangan itu merasakan nikmatnya kemerdekaan. Kenapa? Karena dia tahu pengkhianatan penjajahan itu. Contoh seperti aja orang tua, cek Sunda madug hulupet nyawa, pagi keluar pulang malam hari demi segenggam berlian atau demi rekening penuh kembali 10 juta 20 juta. Itu capek, pagi keluar, malam datang. Kemudian dikasih kepada anak. Anak belanja boros. Karena itu anak tidak merasakan pencarian itu uang. Oke? Begitupun sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran itu merasakan nikmat karena pernah terpeleset dalam kesalahan. Ampunan itu terasa nikmat karena dia telah merasakan pahit getirnya kemaksiatan. Kata para aulia illah menyampaikan,
ibadah itu adalah dia mampu melaksanakan kemaksiatan, mampu punya uang, wajah ganteng, wajah cantik, hidup di kota metropolitan, mampu maksiat. Tetapi dia pun juga mampu taat, karena punya teman-teman di orang-orang yang taklim. Dia mampu maksiat, tetapi dengan waktu yang sama dia mampu taat, dan dia pilih taat dibanding maksiat. Ini ibadah yang paling afdol. Jadi kebaikan itu bukan berarti menjauhnya kemaksiatan, karena ketidakmampuan maksiat, tidak punya dompet, tidak punya uang, tidak punya akses masuk kepada maksiat. Ibadah yang hebat itu adalah dia mampu maksiat dan dia mampu taat. Tetapi di dalam suasana seperti itu dia memilih ketaatan di tengah rayuan dunia. Punten bunda ayahanda, malam Jumat orang bisa aja tidur di kasur. Malam Jumat bisa aja orang nonton bola. Weekend, weekday, mending istirahat. Tapi kenapa bunda ayahanda yang Allah pilih hadir di majlis? Dan yang bunda yang hadir di majlis bisa aja tidur, mampu kok tidur. Kenapa? Di tengah rayuan metropolitan, di tengah rayuan sosial media, saya milih ngaji. Ini yang dimaksud kebaikan yang hakiki. Ditambah lagi oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa ibadah itu ketika hati merasa takut kepada Allah, itu lebih tinggi lagi. Nah, untuk menghadirkan rasa takut ketika Allahu Akbar, punten ya, untuk menghadirkan rasa takut ketika ibadah ke Allah, maka Allah pertontonkan nih siksaan kepada iblis, nih siksaan kepada syaitan. Jadi ketika melihat bagaimana siksaan Allah kepada iblis, bagaimana Allah mengusir iblis, muncul rasa takut, ya Allah, iblis diusir oleh Allah, padahal sudah ibadah 40-an ribu tahun, gara-gara sombong dia diusir. Nah, kita melihat tontonan ini jadi takut, ya Allah. Jadi iblis itu berperan kepada kita sehingga kita rasa takut kepada Allah. Nah, ketika muncul rasa takut, itulah ibadah yang hakiki. Baik. Itu tentang peranan iblis di pentas kehidupan. Kedua, punten, sebagai analogi saja tadi disebutkan bagaimana para petani, setan bagi para petani adalah hama. Setan bagi para hakim adalah ketidakadilan. Saya punten sekali mungkin di negeri seberang, setelah ketika ada K-movie, Korean movie, ada seorang intelijen berkata mitranya polisi adalah maling. Kata film Korea itu, mitranya polisi adalah maling. Kalau tidak ada maling, tidak akan ada ini. Tahu ya, itu di negeri Korea sana. Entah kalau di negeri ini saya tidak tahu. Ya. Taib. Jadi peranan iblis itu di pentas kehidupan, yang taat semakin taat. Maka di situ ada dua golongan. Ada yang mengkampanyekan kebenaran, kemudian menggaungkan kebenaran, itu dikomandoi oleh Nabi. Yang kedua, ada yang mengkampanyekan kemaksiatan, itu dikomandoi oleh setan, iblis. Ulangi, ada yang mengkampanyekan, yang menyebarluaskan kebenaran, itu dikomandoi oleh Nabi dan Rasul. Ada yang mengkampanyekan keburukan dan menyebarluaskan kedurjanaan, itu dikomandoi oleh setan. Tinggal kita memilih mau ikut tentaranya Nabi atau ikut tentaranya setan. Permusuhan ini abadi sampai kiamat. Sehingga lihat dalam surat Al-An'am ayat 165 ini mengabadikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'ana likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni
Demikianlah Allah menjadikan setiap para nabi, setiap para rasul selalu ada musuhnya di sampingnya. Setiap para nabi, setiap para rasul ada musuh di sampingnya. Tapi musuh itulah yang mengupgrade kenabian, sehingga dia berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Ada persaingan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Allah demikian menjadikan pendamping setiap antara nabi dan rasul ada musuh dari setan jin dan setan manusia. Contoh, setannya di era Nabi Musa, Fir'aun. Setannya di era Nabi Ibrahim, Namrud. Setannya di era Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Dimanapun juga iblis itu berperan. Dengan kata lain, dia bahkan ada punten sekali, ada seorang penulis, Taufik Ismail, dia penulis hebat dari Mesir, Mahmud al-Aqad, dengan sebuah judul kitab namanya Asy-Syahid. Kata iblis di dalam dialog tersebut, saya adalah pahlawan. Kalau tidak ada saya, kebenaran itu tidak akan muncul. Paham kalimat itu? Maka punten sekali, justru taunya benar setelah salah. Taunya sehat ketika lihat orang yang sakit. Itulah peranan iblis di pentas kehidupan. Setannya para petani, tikus dan hama. Oke? Setannya bagi domba, serigala. Tapi setannya manusia, iblis dan setan. Maka Allah menciptakan sebuah aturan namanya agama Islam. Siapa yang masuk ke benteng Islam, maka dia akan jadi pemenang. Karena tipu daya iblis, tipu daya setan itu lemah, tidak kuat. Baik, lanjutnya. Oleh karena itu izin Kang Rasid di sini menyampaikan bahwa kenapa dalam kitab Milal wan Nihal, kemudian di dalam kitab Insan wal Aql, Grand Syekh Profesor Dr. Al-Arif Billah Said Abdul Halim Mahmud, Rektor Al-Azhar, menulis dalam sebuah kitab Manusia dan Akal. Dia mencoba menelaah tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mau menelaah sejauh mana sih durhakanya iblis itu, sejauh mana durhakanya iblis sampai Allah mengultimatum iblis, dia akan tersesat sampai kiamat dan tidak dikasih celah untuk taubat dan tidak terima taubatnya. Pertanyaannya, apa sih durhakanya iblis? Saya ulangi punten. Di dalam kitab itu Profesor Dr. Al-Arif Billah Abdul Halim Mahmud anhu menyampaikan, kita telaah apa sih durhakanya iblis itu sampai Allah mengultimatum melaknat iblis, sampai dia punya gelar iblis laknatullah. Kalau para kekasih Allah, Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalamullah. Kalau iblis laknatullah. Kenapa? Sejauh mana setingkat kedurhakaannya? Mari kita lihat. Ada sebuah dialog di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 61. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalimat id di situ tatkala, saat. Ya, ingatlah
ketika malaikat dan jin, iblis begitu disuruh untuk sujud kepada Adam, fasajadu. Fa di situ artinya fauron. Maka para malaikat bersegera, tidak berpikir dulu, tidak menelaah ini teh perintah baik atau benar atau buruk, tapi itu malaikat fasajadu, segera sujud kepada Adam. Malaikat ini tidak melihat Nabi Adamnya, tapi melihat siapa yang memerintahnya. Fasajadu, para malaikat segera, tidak leha-leha, tidak ngapain sujud kepada manusia, nggak berpikir dulu. Karena dia yang dia lihat bukan yang disujudinya, tapi yang lihat adalah yang memerintahkannya. Fasajadu illa iblis. Tetapi iblis enggan. Padahal sama-sama makhluk. Kata Said Al-Arif Billah Abdul Halim Mahmud, ini dosa yang terbesar iblis. Ini di sini. Di situ menyampaikan, maaf sekali. Kemudian Allah memanggil iblis itu. Ma mana'aka? Ya. Apa yang membuatmu tidak mau sujud wahai iblis? Apa jawaban iblis pada saat itu? Ana khairun minhu. Aku lebih baik. Nah, di sini padahal sebelum perintah itu iblis pernah berkata, inni akhafullah. Aku sangat takut kepada Allah. Dan ancaman Allah begitu berat, maka aku takut kepada Allah. Itu iblis berkata begitu. Tapi kenapa saat itu hilang rasa takut itu sampai dia tidak mau sujud kepada Adam? Salah satu penyebabnya adalah keangkuhannya. Oke. Dosa pertama makhluk Allah sehingga hilang rasa takutnya kepada Allah adalah dosa keangkuhan. Itu Allah murka di situ. Sebab al-mutakabir itu huwallah, yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa pertama. Huwallah al-mutakabir. Maka punten, keangkuhan itulah yang mengantarkan iblis enggan untuk sujud. Satu. Maka Allah mengusir itu iblis, fahruz minha fa innaka rajim. Wahai iblis, kamu keluar dari surga ini. Keluar kamu. Dan kamu adalah makhluk yang terkutuk. Yang mengatakan itu pemilik bumi dan langit. Terus itu iblis mau kemana pindahnya? Kemudian kutukan tersebut, ya, itu bukan seketika itu aja. Allah mengultimatum, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat ini aku berikan kepadamu wahai iblis sampai kiamat. Maka iblis itu dendam, angkuh dan sombong. Maka dia oleh Allah diusir. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalau Nabi Adam juga serupa, pernah membuat dia terperdaya oleh iblis dan diusir. Ketika diusir, kalau Nabi Adam segera sadar, kemudian minta ampun kepada Allah, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah. Tapi kalau iblis tidak sadar, maka dilaknat sampai kiamat. Nah, kemudian datanglah sumpah iblis. Taib ya Allah, engkau telah melaknatku. Aku bersumpah, mohon tangguhkan, jangan aku mati sampai kiamat. Aku akan goda itu makhluk Adam alaihissalam. Allah memberikan jaminan. Maka keluarlah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Hadis qudsi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis qudsinya ini? Inna syaitana qala rabbil izzati wa izzatika jalalika ya rabba la abrahu agwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim faqala rabbu wa izzati wa jalali la ajalu aghfir lahum mastaghfaruni. Rawahu Ahmad wal Hakim. Ini ungkapan Allah
di hadapan iblis ketika iblis bersumpah. Apa ungkapan Allah ini? Sesungguhnya setan itu berkata kepada Allah saat itu, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah, demi kemahaagunganmu ya Allah, saya terus menerus akan menggoda hamba-hambamu. Saya terus menerus akan menggoda hamba-hambamu selama nyawa mereka ada pada jasadnya. Saya akan goda. Jadi ini sudah ultimatum iblis. Dia bersumpah di hadapan Allah, saya akan terus menerus, pakai kalimat fi'il mudhari present continuous, menggoda anak cucu Adam selagi ruh masih di jasadnya. Di hadapan Allah bersumpah seperti itu. Tapi mari kita dengar sebagai kita jaminan, mari kita dengarkan bagaimana firman Allah kepada iblis ketika itu. Madamat arwahuhum fi ajsadihim faqala rabbu wa izzati wa jalali. Allah berkata kepada iblis, demi kemuliaanku wa jalali, dan keagunganku, wahai iblis, aku pun la ajalu aghfir lahum mastaghfaruni, aku pun akan terus menerus akan mengampuni mereka. Kalau iblis akan terus menerus menggoda manusia, tapi Allah, aku pun akan terus menerus mengampuni mereka selama mereka mohon ampun kepadaku, istaghfaruni. Oke iblis, kamu goda mereka, tapi aku pun akan terus menerus mengampuni mereka selagi mereka minta ampun kepadaku. Maka iblis, godaan iblis itu tidak kuat sebetulnya. Tetapi punten, di sini akan meneguhkan kekuatan sebagai Khalifatullah fil ardi, bahwa kita harus dekatin. Ingat analogi benteng, kita harus masuk ke dalam benteng. Penutup. Tapi bunda ayahanda, penutupnya adalah, semoga ini catatan ini bisa memberikan sedikit booster atau statement pernyataan bahwa pertarungan ini tidak akan selesai sampai kiamat, kecuali kematian itu yang mengakhiri. Tadi iblis mengatakan bahwa aku ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sampai iblis berkata, pertama dosa iblis adalah sombong. Yang kedua, iblis berkata begini dalam surat Al-Isra, ya Allah, yang benar aja, masa aku harus sujud kepada Adam? Ini ungkapan iblis nih. Ya Allah, yang benar saja tuh, masa aku harus sujud kepada Adam? Dia berkata begitu kepada Allah. Ini dosa yang kedua. Pertama, meremehkan, menghina manusia. Itu ungkapan iblis. Dosa pertama sombong, sehingga dia melanggar aturan perintah Allah. Dosa kedua, meremehkan manusia. Dan Allah itu sangat murka. Saya terbikin dari api, sedangkan Adam dari tanah. Mari kita ungkap. Kata para aulia ilah, di sini ada 7 keutamaan manusia. Mari kita lihat. Kalau jin terbikin dari api, sedangkan manusia dari tanah. Jadi tipu daya iblis begitu gempar sekali. Mari kita lihat, sifat api itu membakar. Sifat api membakar, ya, dan memusnahkan. Berbeda dengan sifat tanah. Ingat, api itu membakar dan memusnahkan. Sedangkan tanah itu mengembangkan dan menjadi sumber rezeki. Kalau api membakar dan memusnahkan, sedangkan tanah mengembangkan jadi sumber rezeki. Coba dari tanah tumbuh padi jadi rezeki, tanah tumbuh jagung jadi rezeki, tanah menumbuhkan buah-buahan jadi rezeki. Kalau api numbuhin apa? Gak namanya apa-apa. Jadi pengakuan iblis itu salah. Satu. Yang kedua, api sifatnya berkobar. Berkobar terus itu ya. Dia tidak pernah diam. Pernahkah api yang diam? Api itu bergerak terus, berkobar dan tidak mantap. Sangat mudah diombang-ambing. Itu api.
Itu menunjukkan bahwa kekuatan setan iblis itu tidak kuat sebetulnya. Persis seperti api. Api itu mudah goyah, tidak mantap, berkobar-kobar, terombang-ambing oleh angin. Itu sifat api. Sedangkan tanah itu sifatnya mantap. Yang kedua, tanah itu dia tidak pernah berubah dan tenang. So kalau tanah, selagi ini masjid, tanah itu diam, bisa bangun gedung, bisa bangun jembatan, bisa bangun rumah. Itu tanah mantap, tidak bergerak. Sedangkan api mudah goyah. Maka jaring-jaring iblis, jaring-jaring setan itu nggak kuat sebetulnya. Itu dua. Tiga, tanah dibutuhkan manusia, ya, dan binatang. Sedangkan api tidak dibutuhkan binatang. Bahkan manusia pun tidak hidup sekian lama tanpa api. Bisa, manusia hidup tanpa api bisa lama. Tidak dibutuhkan, hanya sedikit aja perapian. 4, api walaupun ada manfaatnya, ada api manfaatnya, bikin api unggun gitu ya, menghangatkan di musim dingin gitu. Apa manfaatnya? Tapi sedikit, tapi bahayanya banyak. Api itu manfaatnya sedikit, tapi bahayanya banyak. Berbeda dengan tanah. Kalau tanah itu, ya, terdapat manfaat yang banyak di tanah itu. Semakin digali, semakin tinggi manfaatnya. Digali ada air, digali ada minyak, digali ada berlian, digali ada emas. Itu tanah. Maka ketika digali kesadaran manusia, ya, maka dia semakin bisa menghalau iblis dan setan. 4 dulu deh. Api tidak mantap, tanah itu mantap. Manusia butuh kepada api sedikit saja, tapi bahayanya banyak. Sedangkan tanah banyak manfaatnya. Semakin digali keluar air, semakin digali keluar diamond, semakin digali keluar emas dan permata. Itu mau menunjukkan kalau manusia digali terus kesadarannya, digali terus pengetahuannya, dia bisa menghalau iblis dan setan. Maka oleh karena itu rawat 2 arah, atas dan bawah. Ingat, iblis itu datang di 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Dan iblis tidak mampu datang di 2 arah, atas dan bawah. Apa maksudnya Kang Rasid? Depan itu dunia, belakang itu akhirat. Kanan adalah kebenaran, kiri adalah kemaksiatan. Di depan, iblis menyerang dengan keindahan dunia. Dunia itu mengasihkan, dunia itu seksi. Dia terpana dengan dunia. Di depan kelihatan BMW kelihatan, Harley Davidson kelihatan, Mercedes-Benz kelihatan, cantiknya wanita kelihatan, indahnya gunung dan bangun kelihatan. Itu terpana. Dia dipoles itu, sehingga dia lupa ke belakang. Apa yang belakang? Akhirat. Maka dipoles, akhirat itu tidak ada, bahwa akhirat itu cuman sekilas aja, sehingga lupa ke belakang. Ke kanan, arah datang iblis, kebenaran. Dia boleh melakukan kebenaran, tapi digoda oleh ria, digoda oleh sombong, habis satu kebaikan. Sebelah kanan dia melakukan kebaikan, tapi dia ria, pingin dilihat orang, ya, pingin dilihat orang. Angin yang kedua adalah kiri. Kalau kiri adalah kemaksiatan. Di situ iblis berperan. Dengan cara apa Kang Rasid? Dia memoles. Mari kita lihat. Nafsu selalu mengelus-ngelus, dan tipuannya sungguh begitu halus. Bila berkaitan dengan kemaksiatan, nafsu tak pernah mudah pupus. Selalu pandai memberikan alasan agar kedurhakaan terasa seperti perbuatan yang benar. Kejahatan pun dipoles menjadi prestasi yang mengagumkan. Sementara bila berkaitan dengan ketaatan, nafsu enggan, tetapi mencoba mengikuti hati dan kegembiraan. Meski begitu, bukan berarti nafsu tak lagi bertingkah.
Ketika hati menikmati ketaatan, dengan lembut nafsu merayu bergelayutan. Di kiri nih. Nah, Kang Rasid, kita dikelilingin. Nafsu tidak, iblis tidak mau menyentuh atas dan bawah. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, beliau menggigil dan ketakutan. Jamiluni, tolong selimutin aku. Istrinya Sayyidatina Khadijah gelisah, duh suamiku kenapa ya sakit? Kenapa wahai suamiku? Saking gelisahnya, Siti Khadijah berinisiatif memanggil keponakannya. Keponakan beliau adalah seorang Nasrani, ya, dipanggil untuk kenapa suamiku ini? Karena keponakan beliau ini adalah termasuk agamawan yang terkenal saat itu. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa wahai keponakanku? Sok atuh bercerita. Waktu kamu ketemu makhluk di Gua Hira, datangnya dari mana? Dari depanmu atau dari atasmu? Ditanya oleh keponakan Siti Khadijah itu, waktu engkau ada di Gua Hira, makhluk itu datang dari arah mana? Arah ataskah? Atau arah depanmu kah atau belakangkah? Nabi Muhammad berkata, datang dari arah atas. Tenang ya Muhammad, itu adalah malaikat, bukan setan. Maka oleh karena itu punten, rawat bahwa jangan sampai terpapar iblis dengan cara apa? Menjaga dua arah. Arah atas yaitu adalah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Arah bawah adalah kesadaran diri kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang lemah, harus minta bantuan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat seperti tanah, semakin digali keluar emas, digali keluar diamond. Begitupun juga hati kita, semakin disadarkan, digali, dia akan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Insya Allah paparan ini sampai sini terlebih dahulu. Waspada terpapar iblis. Mudah-mudahan di Jumat yang akan datang dengan tema baru, dan mudah-mudahan teknis